bersama aku Angie Ang yang sudah siap untuk memberikan kalian informasi dan juga cerita-cerita di balik suksesnya bulu tangkis Indonesia melalui para atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa ini. Dan seperti yang sudah kita tahu berkali-kali sudah Angie sebutkan bahwa cabang olahraga bulu tangkis ini adalah salah satu cabang olahraga yang sangat patut kita banggakan. Kenapa? Karena nama Indonesia ini sudah bisa dibuat harum oleh mereka-mereka yang sebentar lagi akan kita lihat di, ini cuma bisik-bisik antara kita aja ya, Hall of Fame yang ada di Gor Jati Kudus ini. Well, untuk kali ini Angie akan ngajak kalian untuk ketemu dengan salah satu legend bulu tangkis Indonesia di mana sepanjang karirnya dia ini pernah meraih peringkat 1 ranking dunia. Bayangkan, cocok nggak Angie bilang bahwa ini adalah olahraga yang benar-benar bisa membuat kita sangat bangga. Jadi tunggu apa lagi? Angie akan memperlihatkan kalian Wall of Fame bulu tangkis Indonesia. Hai Koko. Hai Angie, selamat datang di Gor Jarum. Yes, gimana sih bulu tangkis tuh ada tos-tosannya nggak sih? Wah, kalau dulu mah Dulu gimana kok? raket aja, tau setelah pakai raket. Masa saya beli raket di dalam bisa loh gitu. Tapi kalau sekarang kita gini aja, Gini ya, yang penting dalam keadaan sehat ya Koh ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah sekarang inilah sahabat Indonesia punya nama yang udah Angie bilang tadi di depan Koh. Angie Ya. udah bilang, Angie akan memperlihatkan kepada sahabat Indonesia punya nama Hall of Fame. Ya. Jadinya ini adalah apa sebenarnya Koh? Ya, ini mantan-mantan pemain Indonesia ya, yang punya prestasi mendunia, yang dari tunggal, ganda, sampai dengan putri, tunggal putri semua, ya di klub PB Jarum, ya dibuat, ya dipajang lah nama-namanya. Nama-nama dan Ya, fotonya. sama prestasi-prestasinya. Dan prestasi-prestasinya. Iya. Oke, melihat sesuatu yang mirip dengan Koko, seseorang ini mirip dengan Koko kayaknya. Kayak mirip gitu. Ini sebenarnya Koko yang mana? Tunjuk dong. Tunjuk Ini, dong. yang Yang ini. mana? Yang Yang ini sini-sini. Sahabat Indonesia punya nama. Jadi, yang sekarang bersama dengan Angie adalah Ko Antonius Budi Arianto alias Ko Anto, ya kan? Pak Anton. Ko Anton jadinya nih, lihat nih, prestasi yang sudah diraih. Ada medali perunggu Olimpiade Atlanta tahun 1996. Sementara kalau yang Angie lihat di sini juara Taiwan Open-nya banyak banget nih kok dari 94, 95, 96, 99. Iya. Emang repetisi ya? Ya, bukan- Langganan kok juaranya. Saya main di tempat Taiwan Open itu kayak nyaman gitu, enak gitu. Feels like home. Nyaman Gimana gitu. nih? Ya kayak enjoy, nikmatin aja main gitu. Apa bedanya? Ya nggak tahu, saya kadang nggak bisa ngomong gitu loh. Ya mungkin hoki saya di situ ya, pas main di hall situ enak gitu loh mainnya. Oke, jelas lagi dong kok. Selanjutnya masih Ya- ada lagi nih. Ya mungkin ya di apa? Piala Thomas? Thomas Cup ya. Ya, itu 96. sampai 2000. Sampai atau? Enggak, 96 kan setiap 2 tahun Thomas Cup. Oke, yang 98? 98 saya nggak kepilih. Nggak kepilih, Iya. oke. Lalu di 2000 melejit Iya, lagi. iya. Nah, yang udah Angie sounding di luar tadi, sahabat Indonesia punya nama. Ini nih, sebenarnya Angie ingin mendapatkan penjelasan dari Ko Anton sebenarnya apa dimaksud dengan peringkat 1 dunia tuh maksudnya bagaimana? Peringkat 1 dunia itu kita kan setiap tahun itu ada apa pertandingan-pertandingan Super Series ya. Kalau zaman sekarang Super Series, kalau dulu kan bintang 5. Nah, itu ada, kalau kita juara kita dapat poin. Ini Nah, kayak klasemen gitu ya? Ya, Klasemen, akumulasi oke. dari poin-poin itu sampai ke finalnya saya ranking 1. Wow, nggak salah kan kalau Angie bilang cabang olahraga bulu tangkis ini bisa membuat nama Indonesia menjadi sangat harum. Ini adalah buktinya. Hall of Fame bersama dengan Ko Anton. Sekarang statusnya ini apa nih di PB Jarum? Saya statusnya pelatih Pelatih untuk di ganda putra usia U19 tahun. U19. Iya. Sudah berapa lama kok? Saya ngelatih dari tahun 2001. 2001 berarti sudah 20 tahun. 20 tahun di Jarum. 20 tahun. Ya. Sekarang gimana bulu tangkis Indonesia dibandingkan dulu waktu Ko Anton masih aktif? Waduh, kalau waktu dulu, kalau dari segi prize money jauh sekali. Dari ya segi sekarang. apa, maaf? Prize money. Prize money itu apa? Kayak hadiah. Oh, prize money-nya. Prize money-nya. Lebih banyak Jauh. dulu apa sekarang? Wah, sekarang lebih banyak. Sekarang apa jadi atlet aja nih Iya. Angie kok? Nyari duit. Jauh banget. Terus fasilitasnya juga sangat luar biasa.
Selain fresh money, fasilitas, Ya, di terus klub PB Jarum loh ya. di klub PB Jarum. Yang saya tahu ya, itu luar biasa. Terus? Ya itu yang ya seharusnya atlet-atlet sekarang harusnya prestasinya lebih bagus dari yang dulu mestinya. Oke. Karena lapangannya aja luar biasa ya, asramanya, kantinnya, belum vitaminnya, terus ada fisioterapinya. Semuanya pokoknya difasilitasi oleh PB betul, Jarum betul, gitu ya. betul. Nggak ada yang berkekurangan di sini Nggak ada, berarti ya. kalau menurut saya nggak ada. Tapi dengan kalau sekarang dibandingin nih, kok atlet dulu itu tidak sebanyak atlet sekarang. Ya nggak kok, bisa kita bilang gitu ya. Berarti kan persaingan itu akan semakin ketat banget nih, Betul. gitu. Koko di sini sebagai pelatih, apa punya strategi tertentu? Karena mereka pasti tidak hanya memikirkan bertanding dengan orang lain, dengan temennya aja sendiri gitu. Iya. Ada ego itu gitu. Bagaimana strateginya? Makin banyak loh kok atlet-atletnya. Ya makanya kalau saya ya, kan ini kan klub ini kan dari usia dini ya, usia kelompok umur dini dari U11, U13, U15, 17, U19. Nah, kalau saya memberikan motivasi atau komunikasi ke atletnya, ya kalian harus berjuang, apa istilahnya harus latihannya lebih keras lagi ya. Menuntut apa istilahnya disiplinnya, ya kemauannya, ya itu lebih keras lagi karena persaingannya yang di Indonesia juga banyak, di luar juga banyak, ya kan? Nah itu kan sangat apa namanya sangat istilahnya sangat riskan ya, bahaya kalau mereka kalau nggak maju nanti kan dia pasti akan dikeluarkan di klub PB Jarum. Langsung dikeluarkan Pasti itu adalah dikeluarkan. sanksi. Ya pasti karena dia kan nggak prestasi terus males atau apa kan pasti akan di rotasi kan, Iya. degradasi. PB Jarum Diganti hanya lagi. akan mempertahankan mereka yang punya prestasi. minat, yang berprestasi Betul. gitu ya kan, dan yang nggak lemah mentalnya. Betul, karena misi PB Jarum ya misi visinya kan mengantarkan atlet ke Platnas sama mengantarkan atlet-atlet untuk ke dunia. Secara teknik, secara karakter, teknik semua arahnya ke situ. Nah, oke. Jadi tuntutannya tinggi. Tuntutan yang tinggi juga harus dibarengi dengan usaha yang tinggi ya kok ya. Betul. Wah, kurang apa lagi PB Jarum memberikan fasilitas yang terbaru dan yang terbaik. Ini bukan hanya untuk pemain tapi pelatih juga dong. Ya pelatih juga ya Kalau fasilitasnya lapangannya terus enak, gitu? lebih enak ya Lebih ngelatihnya. enak gitu. Ya udah kalau gitu sahabat Indonesia punya nama jangan kemana-mana. Angie masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Ko Anton, oke? Sekarang kita ini lagi ada di tamannya Gorjati. Iya. Ini yang udah diperbarui atau yang masih lama? Enggak, ini baru, gor baru. Enggak, yang ini nih taman-taman ini. Oh, memang dari awal. Dari awal? Udah di setting seperti ini. Dibuat hijau-hijau Iya, gitu ya, jadinya iya. seger gitu. Oh, luas banget loh ini kok. Iya, luas banget. Ini mes. Ini mesnya perempuan, yang sebelah sana cowok. Oke. Ini yang khusus single, khusus yang single. single aja. Kalau yang ganda di? Yang ganda sebetulnya ganda di Jakarta. Tapi karena ada pandemi seperti ini, akhirnya ganda diarahkan sementara latihan di Kudus. Berpusat di Kudus untuk Iya, sementara waktu gitu ya. udah. Oke. Udah lama juga sih, udah selama pandemi ini. Kalau aku ngelihat ya boleh berkomentar sebagai awam. Gila. PB Jarum memberikan fasilitas. Tadi kan Koko bilang ABCD. Sekarang aku ngeliat visual modern-modern ya. Iya, Memang kamarnya udah beneran AC terbaik. semua. Apa kok? AC semua kamar. Kamarnya AC. Emang dulu Iya. Koko pakai Dulu, kipas? iya. Ini berarti menunjukkan bahwa PB Jarum itu dari setiap tahunnya memberikan pembaruan. Iya. Iya kan? Bangga ya jadi bagian dari PB Jarum kok. Ya harusnya atlet-atlet apalagi kalau saya merasakan suatu kebanggaan ya karena kekeluargaannya itu di PB Jarum besar sekali. Sangat kekeluargaan, perhatiannya pengurusnya. Dari pengurus Iya, PB dari Jarum. pengurusnya, dari ketuanya sampai pengurus-pengurus itu
sangat care sama atlet-atletnya. Iya. Aku Sungguh-sungguh ingin memang benar-benar mau memajukan apa istilahnya Bulu tangkis. bulu tangkisan Indonesia. dengan sebegini Iya, gitu ya. dengan fasilitasnya luar biasa ini mah. Iyalah, hostnya aja diberikan tempat duduk tuh di situ kalau boleh duduk situ Ya, kok. silakan. Biar enak ngobrolnya. Iya kan, biar enak ngobrolnya. Tuh, oke. Ini buat santai-santai gini. Enak sini. Selain kebanggaan, ada memori dan juga ada apa yang Koko terima, Koko rasakan bisa di-share untuk sahabat Indonesia punya nama. Ya di Jarum ya karena ya itu tadi saya pernah bilang pengurusnya itu kekeluargaannya tuh luar biasa ya, komunikasinya itu baik. Nah, jadi kita kerja nyaman gitu, dan kita dulu dikasih tanggung jawab full bener-bener, jadi nggak ada intervensi apa. Jadi tugasnya kita melatih, merekrut pemain, ya kita dikasih kepercayaan. Jadi kasih kepercayaan bahwa apa yang kita ambil ya dia dukung. Percayanya Percaya, itu iya. Nah kita juga dipercaya sama pimpinan ya kita harus pertanggungjawaban yang baik. Betul. Karena kita udah dipercaya kan. Nah seperti itu. Jadi buat saya nyaman sekali ya. Sekarang untuk Ko Anton sendiri, kalau ingin merekrut atlet baru, karakteristik apa yang Koko lihat kok? Pertama kali nih, step pertama. Ya kalau pertama sih saya lihat biasa. Kalau pertama dari segi teknik ya, dari segi teknik grip yang saya perlu lihat grip pegang raketnya, terus tekniknya mukul bolanya, terus arah bolanya mereka pemainnya itu pinter apa enggak, naruh tempatnya tuh kayak apa ngontrol orang apa enggak gitu loh. Jadi dari luar dulu kita ngelihat ya, tekniknya bagaimana, gripnya, terus teknik mukulnya, cara megang itu ngaruh ya? Pengaruh. Nah terus habis itu cara buang bolanya, buang bola itu arah bola. Apakah dia melambung atau ya, gimana? Diarahkan kemana gitu. Oke. Diarahkan ke kiri, ke kanan, ke sono. Nah, berarti anak ini kan pinter kan? Ada strategi di kepalanya. Iya. Oke. Walaupun belum sempurna, itu masih kecil kan. Nah, saya kriteria saya seperti itu. Ada kriteria lanjutan? Ya nanti kalau sudah kita terima, ya baru kita kan poles pelan-pelan. Ya kan, kekurangan dia di mana? Dari kakinya, dari shadow-shadownya. Kaki ya kan, shadow apa? Shadow itu kayak langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Langkah mengambil bola itu kan pakai kan langkah itu. Gerakannya, reaksinya. Yes. Nah, itu juga perlu. Kalau udah bisa buat sahabat Indonesia punya nama iri nih kok dengan adanya Koko di Hall of Fame yang tadi. Berarti kan Koko udah bisa aku labeli atlet kelas dunia, ya kan? Dari sekian banyak prestasi apa yang paling membanggakan dan pengalaman yang mana yang masih membekas hingga sekarang kok? Ya tentu banyak ya. Saya seperti Olimpik ya. Olimpik saya mendapat medali itu ya tentu maunya sih emas ya, tapi dapatnya perunggu ya. Itu sangat membanggakan juga. Terus Thomas Cup, terus ya kejuaraan yang lain. Ya pasti salah satunya itu. Sekarang kan statusnya pelatih. Iya. Well, kalau dulu tuh aku kalau ngobrol sama atlet itu masa depan atlet itu bisa cemerlang gitu. Pelatih juga kan? Ya pelatih mestinya bisa ya. Ya untuk masa depan juga bisa ya. Well, sekarang kalau Angie bisa bilang berarti bukan cuma atlet, tapi juga pelatih yang dilahirkan oleh PB Jarum ini memiliki masa depan. Tinggal kita serius atau enggaknya. Nah, itunya niatnya nih. Sekarang kalau Koko udah bisa membuktikan sedemikian dedikasinya untuk PB Jarum, well, ngomongin dulu berpasangan dengan Ko Denny nih, ya kan? Ko Denny kayaknya akrab banget nih, ya kan? Seakrab itu sampai membuat kalian itu dikenal sebagai pasangan yang sangat kompak. Pengen deh ngobrol-ngobrol tentang, kita nostalgia gitu loh, tentang kedekatan Ko Anton sama Ko Denny. Pasti banyak banget ini cerita yang menarik. Tapi ini kan harusnya Koko ngelatih nih. Iya. Ke Gor kali ya? Boleh. Ya, kita sekalian jalan ke sana ya. Jadi sahabat Indonesia punya nama, Angie akan kembali lagi bersama dengan Ko Anton. Angie ingin mengajak Ko Anton nostalgia dulu mengenai Ko Denny, di mana mereka berdua sangat dekat dan ingin tahu seperti apa sih
Ko Denny di mata Ko Anton dan juga sebaliknya, karena ternyata Ko Denny itu tahu banyak tentang Ko Anton, sampai tahu bagaimana kebiasaannya Ko Anton itu tidur, makan dan lain-lain. Ayo loh, saking deketnya. Ya udah kalau gitu lewat sini kali ya Ko ya. Oke. Oke, jangan kemana-mana sahabat Indonesia Punya Nama. Sahabat Indonesia Punya Nama, masih bersama dengan Enji Ang dan juga dengan Ko Anton. Tadi udah kita ngelihat bagaimana kita juga bangga, bukan cuma Ko Anton doang dan keluarga yang bangga ngelihat bahwa ada Ko Anton di Wall of Fame kayak gitu. Semua orang bangga ya nggak sih? Kayak itu menyebarkan motivasi juga, kayak gue harus ada di sini someday. Iya kan, gitu. iya betul juga kan? sih. Kadang dulu saya waktu kecil juga lihat kayak pemain kayak Christian Hadinata, kayak Lim Swee King, Rudi Hartono itu juga Ada ya perasaan iya. gitu ya kan. Dan sekarang you are one of them. Yeah. At least kita ada di same level gitu ya kan. Aduh agak panas sih kok. Maaf ya, buka dulu ya ini. Anyway kalau ngelihat sekarang ini, kan ini berarti standby hampir setiap hari ya kok ya? Ya setiap hari kita latihan, satu hari itu kalau teknik itu 3 jam, kalau fisik bisa 2 jam. Bedanya gimana? Kadang kalau kita waktunya dapatnya teknik itu teknik kayak main, kayak stroke, drilling itu 3 jam. Nah, terus selesai fisik sorenya bisa 2 jam. Oh, jadi total itu ada 5 jam 5 gitu ya? jam. Oke, berarti itu Koko akan standby setiap hari? Iya, Setiap hari? setiap hari. Baiklah kalau gitu. Nah untuk ngelihat kayak gini dengan background dulu kan Anto ada pemain ganda putra atau sempat ganda campuran? Ganda putra. Ganda putra. Umum. Ganda putra dengan Ko Denny ya, waktu Ya, itu udah sempat kita bicarain tadi. Nah sekarang kalau komunikasi sama Ko Denny tuh lebih banyak tentang apa kok? Karena beliau udah nonaktif lagi di bulu tangkis, apalagi pelatih, nongkrong, bulu tangkis, Ya, atau apa nih? kadang kita sama-sama kan suka makan juga kan ya. Wih, Kalau kuliner. petani ya, kalau dulu kan sering ketemu kan, Hmm. hampir setiap hari ketemu. Mungkin pertandingan juga tidur pun bareng kan. Sekarang udah jarang ketemu, ngomongnya ya itu aja. Ya makan, kadang keadaan gimana keluarganya, udah gitu aja. Dari mata Ko Anto saya melihat kesedihan nih. Rindu ya? Ya kadang apa ya? Ya kalau kita kan dulu kan dari apa namanya kayak berjuang sama-sama gitu. Kita kan nggak punya apa namanya. Dulu kan orang tua nggak punya. Jadi bulu tangkis kan satu-satunya. Yang satu-satunya ya kalau saya nggak jadi pemain mau jadi apa ini? Ya itu aja sih. Dan sekarang Ko Anto bisa buktiin kok Ya, sama semua orang, sama dunia. ya itulah maksudnya ya. Itu kan perjuangan. Ya perjuangan ya selama karir. Kalau nggak jadi pemain, kalau orang tuanya nggak mampu, mau jadi apa? Gitu. Ko Denny juga sama? Ya saya rasa juga sama ya. Dia dari nol juga lah. Pastilah. Apa yang memori yang paling berkesan antara Ko Anto dan Ko Denny? Ya apa ya? Ya kita berjuang kan kalah menang sama-sama ya kan. Kita dapat prestasi senang mungkin pada saat kalah ya. Ya itulah apa perjuangan. Saya anggap saya sama dia tuh kayak awal apa namanya? Awal berjuang untuk bisa survive nggak di kehidupan gitu. Kalau menurut saya sih itu. Dan sekarang semuanya udah terbayar ya Ko ya? Ya dengan ya walaupun saya prestasi ya pinginnya kan lebih ya. Tapi dari kalau menurut saya sih dari saya sebagai pemain ya cukup lah ya. Semaksimal mungkin ya saya bisa ikut tim Thomas Cup, bisa Olimpik,
bisa mendapat medali, ya kan? Ya bisa di kejuaraan Open juga bisa juara Super Series. Ya menurut saya sih saya udah ya didapatnya segitu ya disyukurin. Ya. Mau apa lagi, ya kan? Emang jalan hidup kita mungkin prestasinya sampai sini gitu loh. Tapi nggak dengan persaudaraan ya kok ya? Kenapa? Sampai kapanpun akan tetap bersaudara Iya dengan dong. Ko Denny. Iya pasti dong. Kan kita berjuang dari kecil kan. Yes. Terakhir ketemu kapan kok? Kemarin di Yusu. Di mana? Yusu kemarin. Oke, baru Tangerang. kemarin. Oh, by the way, aku juga punya nih. Ada titipan dari Ko Denny buat Ko Anto. Iya. Mau tahu? Pengen tahu. Nih, saya tunjukin. Anton partner, kalau saya bilang orangnya pekerja keras ya. Kalau pas lagi main, kalau lagi bola smash ya kalau bisa angkat 10 kali ada mungkin 11 kali ngangkat di smashnya dia. Kalau di lapangan sih ya mungkin sedikit ini ya, maksudnya emosi tapi yang positif. Mungkin emosinya dia bisa ngeluarin untuk caranya gimana ngalahin lawan gitu. Kalau di luar lapangan sih ya nggak begitu sih, biasalah, standar lah. Sering kita masih komunikasi terus. Obrolannya ya mengenai inilah teknik bulu tangkis lah, pokoknya sekitaran bulu tangkis lah kita ngobrolin. Kadang-kadang ya ada bisnis juga sedikit gitu. Tidurnya ngorok, itu aja. Sekarang coba cerita sama sahabat Indonesia punya nama, apa yang Ko Anto tahu tentang Ko Denny? Yang kami mungkin nggak bakalan dapat info ini dari Ko Denny-nya sendiri. Waduh. Tentang apa ya? Banyak ya. Kalau di dalam hal apa dulu, kalau di lapangan dia sabar. Oh, dia Ngadepin sabar. saya, Bang. Kenapa? Dengan Saya kan ada suka apa? emosi. Oh gitu. Asli dia tahu. Dia sabar. Dia orangnya sabar. Penyeimbang ya? Menerima, iya, baik ya. Terus? Ya maksudnya nenangin saya juga. Dia suka nenangin. Hal apa yang kalian bicarakan di luar lapangan kok? Waduh, apa ya? Saya orangnya, sedih terus nih kalau gini. Luapin aja. Ya, Namanya juga memori kok. Dan ini memori yang membanggakan. paling pinter kamu nih. Ya apa ya, sama dia, dia baik, dia orang yang baik lah. Intinya dia baik, dia maksudnya sabar. Maksudnya kalau main suka nenangin saya kan orangnya emosi. Sama kayak sama Putra. Saya pernah di lapangan pernah emosi, marah sama dia. Karena? Ya karena keinginan saya ingin menang itu besar. Nah dia sempet cuek gitu loh. Maksudnya? Ada sempet nggak mau denger gitu kadang. Nah itu di situ saya kalah. Nah itu dari situ saya menyadari bahwa saya nggak boleh seperti itu. Dari sekian banyak memori indah bersama dengan Ko Denny, kalau ada keajaiban gitu kita bisa kembali lagi dulu di zaman kalian masih sering bersama dan yang ingin Ko Anto perbaiki bersama dengan Ko Denny, itu momen pas kapan ya? Pada saat persiapan Olimpiade ya, persiapan Olimpik itu tahun 96 itu saya harusnya banyak memberikan motivasi juga ke dia. Kayak, ayo tambahan. Maksudnya saya ajak dia tambahan atau gimana. Atau kelebihan dia apa, saya mesti nambahin dia, bantu. Nah itu momen yang mesti saya perbuat harusnya. Tapi tidak? Tidak. Nah, itu. Alasannya? Ya pada saat itu kan kita kan mikir persiapan saya juga kan. Saya juga harus mempersiapkan diri gitu loh. Karena saya juga secara individu kan juga harus kita ready kan, siap semua gitu. Nah harusnya kalau momen diulang lagi, saya akan memberikan motivasi lagi gitu. Kayak mengajak dia,
walaupun dia juga persiapan sih, tapi kan kalau lebih dari persiapan kan hasilnya kan nggak tahu kan, bisa lebih dari sekarang hasilnya kan. Nah itu harusnya saya harus berani ngomong gitu. Sebagai tim. Iya dong, harus sebagai kan satu ini kan, satu pasangan kan. Itu adalah momen yang ingin Ko Anto Iya, ulang ya. iya harusnya. Gitu. Gak apa-apa kok, nggak ada yang sekali dan kami Iya. semua bangga dengan kalian berdua. Iya. Nah ini sebelum episode kali ini Angie tutup, sekarang Ko Anton melihat bahwa Ko Denny memutuskan untuk sudah nonaktif di dunia perbulu tangkisan Indonesia sebagai pelatih. Satu kalimat buat Ko Denny. Ya sukses selalu, sehat terus, ya bahagia bersama keluarga. Itu dia pesan Ko Anto buat Ko Denny. Terima kasih ya Ko Anto ya. Asik. Terima kasih udah mengharumkan nama bangsa Indonesia, berjuang hingga saat ini. Terima kasih masih menjalin hubungan baik dengan Ko Denny dan terima kasih untuk semuanya. Ko Anto orang yang hebat, aku sangat apresiasi. Semoga banyak Ko Anto lain dan tetap mengharumkan nama bangsa Indonesia. Episode kali ini selesai. Angie sangat terharu dalam episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode lainnya dalam Indonesia Punya Nama. Ko Anto terima kasih banyak. Terima kasih. Angie pamit. Bye, sahabat Indonesia Punya Nama.